Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi pada materi menulis teks kritik sastra dan teks esai. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu teks kritik sastra dan teks esai, struktur, fungsi, dan perbedaannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih menulis teks kritik sastra dan teks esai yang baik itu. Mari kita simak bersama-sama ya kawan-kawan. Nah, dari apa yang kita pelajari kemarin, teks kritik sastra merupakan teks yang mengkritik karya sastra untuk memperbaiki karya sastra itu sendiri. Teks sastra berupa puisi, prosa, yang termasuk ke dalam prosa itu ada novel, cerpen, dan roman, lalu ada drama. Nah, teks sastra inilah yang nantinya akan kita kritik. Nah, teman-teman boleh memilih dulu teks sastra apa yang akan dikritik dan judul teks dari puisi, prosa, maupun drama. Selanjutnya ada prinsip penulisan dari teks kritik sastra. Prinsip penulisan dari teks kritik sastra yaitu seorang kritikus sastra wajib membaca karya sastra yang akan dikritik berulang kali sampai mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi karya sastra tersebut. Seorang kritikus harus memiliki alat analisis yang akan digunakannya untuk menilai karya sastra yang dikritiknya. Seperti pada contoh kritik kemarin, itu yang digunakan adalah capaian eksperimen. Jadi peneliti menggunakan capaian eksperimen itu untuk mengkritik dan membedah karya sastra tersebut, di mana peneliti memilih novel Lelaki Harimau. Lalu seorang kritikus harus memiliki alasan atau argumentasi yang kuat atas penilaian yang diberikannya terhadap karya yang dikritiknya. Seorang kritikus dalam menyampaikan kritiknya harus dilandasi niat untuk membantu pencipta karya tersebut agar bisa berkarya lebih baik lagi. Seorang kritikus harus mampu mengungkapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam karya tersebut agar bisa dipahami oleh pembacanya. Nah, itu tadi untuk prinsip dari teks kritik sastra. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis teks kritik sastra. 1. Yakni menentukan tema. 2. Mengumpulkan bahan dan mencari referensi yang mendukung. 3. Membuat kerangka teks kritik. 4. Membuat isi yang terbagi menjadi 4 tahapan. Ada 1. Tahap deskripsi. 2. Tahap penafsiran. 3. Tahap analisis. Dan 4. Ada tahap evaluasi. Apa saja sih yang kita lakukan pada tahap-tahap tersebut? Nah, tahap yang pertama yakni tahap deskripsi. Tahap deskripsi merupakan tahap di mana kita memaparkan data apa adanya. Misalnya, mengklasifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita, mendeskripsikan nama-nama tokoh utama dan tokoh bawahan yang menjadi ciri fisik maupun psikisnya, mendata latar fisik ruang dan waktu atau latar sosial tokoh-tokohnya, dan mendeskripsikan alur setiap bab atau setiap episode. Yang kedua, ada tahap penafsiran. Dalam tahap penafsiran ini, kita menjelaskan atau menerangkan karya sastra tersebut. Menafsirkan karya sastra berarti menangkap makna karya sastra tidak hanya menurut apa adanya, tetapi menerangkan juga apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Lalu yang ketiga ada tahap analisis, merupakan tahap kritik yang sudah menguraikan data. Pada tahap ini, kritikus sudah mencari makna dan membanding-bandingkan dengan karya sastra lain, dengan sejarah atau dengan yang ada di masyarakat.
Yang keempat, ada tahap evaluasi, merupakan tahap akhir dari suatu kritik sastra. Dalam suatu evaluasi dapat dilakukan melalui pujian, seperti berbobot, baik, buruk, menarik, dan unik. Sebaliknya, dapat pula dilakukan pencemoohan, ejekan, dianggap jelek dan tidak bermutu, serta tidak menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Itu tadi dari segi isi dari teks kritik sastra. Yang kelima, ada penutup atau kesimpulan. Kemudian kita berlanjut ke langkah-langkah dari menulis teks esai. Yang pertama yakni ketahui tujuan menulis esai. Sebelum menulis esai, kita harus tahu tujuan dari esai tersebut. Hal ini penting untuk memudahkan kamu dalam menemukan gagasan dan menentukan format yang tepat untuk esai yang akan ditulis. Lalu yang kedua ada kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini sangat berguna untuk membantu kita dalam memetakan gagasan-gagasan esai yang ditulis. Kerangka esai dapat dibuat dalam bentuk daftar-daftar kalimat gagasan singkat atau dapat pula dibuat dalam bentuk diagram. Untuk memudahkan dalam menulis kerangka tulisan, carilah referensi-referensi atau sumber-sumber yang dapat mendukung gagasan kita. 3. Kembangkan esai sesuai struktur. Setelah kerangka esai dibuat, kita dapat menulis esai sesuai dengan struktur esai, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan menggunakan struktur esai yang jelas, esai yang akan kita tulis akan lebih mudah untuk dipahami pembaca. Setiap paragraf esai terdiri atas dua bagian, yaitu tesis dan argumentasi. Tesis merupakan gagasan atau kalimat utama dari paragraf, sementara argumentasi merupakan alasan-alasan atau bukti yang mendukung gagasan atau kalimat utama. Pastikan setiap paragraf memiliki kalimat utama. Itu untuk yang keempat. Kalimat utama mewakili fokus dari argumentasi setiap paragraf, sehingga mengandung informasi yang penting. Nantinya, kalimat utama akan diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung yang mengembangkan argumentasi. Lalu untuk yang kelima, pilih kosakata yang formal dan objektif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, esai haruslah ditulis dengan logis dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pilihlah kosakata yang baku. Selain itu, hindarilah penggunaan kata-kata yang subjektif dan memiliki muatan emosional. Misalnya, kosakata yang memiliki penguatan kuat seperti sangat buruk dapat diganti dengan kualitas rendah. Objektivitas dalam menguraikan ide penting untuk membuka ruang diskusi atau gagasan-gagasan baru lainnya. Yang keenam, gunakan bukti dan contoh yang efektif. Agar kerangka sudut pandang menjadi lebih luas, sebaiknya argumentasi didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Bukti-bukti tersebut dapat dikutip dari pernyataan pakar melalui buku, jurnal, atau artikel lain yang terkait. Argumentasi juga dapat diperkuat dengan menguraikan kasus atau contoh yang terjadi dalam kehidupan nyata. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip pernyataan adalah gaya referensi yang tepat dan konsisten. Lalu yang ketujuh, gunakan kata-kata transisi untuk menghubungkan gagasan. Kata transisi akan membuat gagasan-gagasan yang kita rangkai menjadi lebih berhubungan satu sama lain dan menyeluruh. Misalnya, kata penghubung oleh karena itu dapat digunakan sebagai penanda sebab akibat. Akan tetapi, di sisi lain digunakan untuk pernyataan yang bertentangan. Kata transisi juga akan membuat alur gagasan lebih mengalir dan mudah dipahami. Nah, itu tadi untuk langkah-langkah dalam menulis teks esai.
Pada kesempatan kali ini, kita telah membahas tentang langkah-langkah menulis dari teks kritik sastra dan teks esai, serta membahas tentang prinsip dari penulisan teks kritik sastra. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu ceria.